Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada semester 4 untuk mata kuliah Elektronika Digital. Baiklah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama itu ada sistem bilangan, aljabar boolean, Karnaugh Meth. Kemudian ada gerbang logika biner, penggunaan gerbang logika biner, spesifikasi IC dan pengantarmukaan sederhana. Kemudian ada kode, enkode, dan dekode. Selanjutnya ada flip-flop. Yang ketujuh ada pencacah. Yang kedelapan ada register geser. Selanjutnya ada rangkaian aritmatik. Kemudian ada memori. 11 itu tentang sistem digital. Dan yang terakhir menghubungkan dengan peralatan analog. Baiklah, sebelum kita memasuki ke materinya, di sini kita akan bahas terlebih dahulu apa saja perbedaan antara sistem analog dengan sistem digital. Untuk yang pertama, pada sistem analog, setiap nilai masukan atau keluaran. Nah, biasanya di sini bisa berupa tegangan masukan, bisa atau tegangan keluaran, itu memiliki arti. Nilai ini berkisar dari harga minimum sampai suatu harga maksimum. Sedangkan pada sistem digital, nilai yang berarti hanyalah nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai-nilai yang terletak di antaranya tidak berarti. Sistem digital dapat diimplementasikan secara elektronik, pneumatik, ataupun hidrolik. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, kalau kita lihat di sini terdapat dua buah grafik. Untuk yang ini penguat linier, ini pada sistem analog, bentuk grafiknya seperti ini. Di sini ada tegangan keluaran, kemudian untuk yang sumbu X di sini ada tegangan masukan. Nah, di sini bisa dilihat yang melingkupi atau sebesar ini, grafik yang di bawah, daerah yang di bawah grafik ini termasuk atau diperhitungkan atau memiliki nilai kalau dalam sistem analog. Sedangkan kalau sistem digital, di sini inverter atau pembalik, itu hanya berlaku nilai maksimum untuk tegangan keluaran ataupun nilai maksimum untuk tegangan masukan. Di sini nilai minimum untuk tegangan keluaran dan tegangan masukan. Nah, selanjutnya nilai masukan dan keluaran. Sesuai namanya, sistem digital. Jadi kita di sini fokus membahas sistem digital. Kalau tadi perbedaan antara analog dan digital, di sini pada sistem digital berfungsi secara digital. Nah, sistem ini menggunakan peralatan yang hanya memiliki dua keadaan. Bisa benar atau salah sebagai masukan dan keluarannya. Jadi nanti untuk sistem digital ini hanya memiliki dua keadaan untuk sistem sebagai masukan atau keluarannya. Sebagai contoh, sebuah katup hanya bisa terbuka 100% atau tertutup 100%. Nah, di sini keadaannya adalah terbuka dan tertutup, tetapi tidak di antaranya. Pada sistem elektronik, suatu transistor hanya boleh menyumbat atau keadaan ini disebut dalam keadaan cut-off
atau jenuh, disebut dalam keadaan saturasi, tidak boleh berada di antara keduanya atau dalam daerah aktif. Nah, di sini bisa terlihat ya, besaran digital. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pada sistem digital, nilai atau keadaan dinyatakan dengan berbagai cara, antara lain seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Jadi, keadaannya itu hanya ada dua nih, ada dua pilihan. Yang pertama itu benar atau salah, kemudian tinggi atau rendah. Kalau dinyatakan dalam bilangan itu ada termasuk ke dalam bilangan biner, yaitu 1 atau 0, tertutup atau terbuka, excited atau non-excited. Kemudian, nah kita masuk ke materi yang pertama mengenai sistem bilangan. Mengapa sih kita perlu belajar mengenai sistem bilangan? Nah, karena lagi-lagi kita berbicara tentang sistem digital. Jadi nanti kita itu berhubungan dengan perangkat-perangkat keras seperti ada komputer, kemudian gerbang logika, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika kita memberi perintah yang dapat dimengerti oleh perangkat keras tersebut? Nah, semuanya itu perintah tersebut itu dinyatakan dalam bentuk sistem bilangan. Di sini untuk sistem bilangan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bilangan desimal, kemudian ada bilangan biner, ada bilangan oktal, dan yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Untuk masing-masing bilangan ini kita bahas satu persatu. Dimulai dari bilangan desimal. Nah, sudah tidak asing lagi ya penggunaan bilangan desimal di kehidupan kita sehari-hari sejak kecil sampai sekarang tentunya kita menggunakan yang namanya bilangan desimal. Nah, di sini digunakan sehari-hari. Kemudian basis data atau bilangan dasarnya itu adalah 10. Menggunakan 10 digit yang mencakup. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Dan kalau kita coba hitung, mulai dari 0 sampai 9 ini ada 10 angka. Makanya dia bilangan dasarnya itu terdiri dari 10 digit. Nah, contohnya apa nih yang termasuk ke dalam bilangan desimal? Ada 26, dia terdiri dari angka 2 dan 6. Kemudian ada 512 dan ada 18 dan seterusnya. Kemudian untuk contoh yang ini, contoh 512 dapat dirinci menjadi 5 dikali 10. Kenapa di sini 10? Karena lagi-lagi bahwa bilangan dasar dari bilangan desimal itu adalah 10. Kalau kita lihat di sini satuannya itu kita pangkatkan dengan bilangan dasarnya pangkat 0, 1, dan 2 sampai ke misalkan dia terdiri dari berapa angka. Karena ini dia ada ratusan berarti 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2 kali 10 pangkat 0. Nah, kita kalikan nih di sini. Berarti hasilnya 500, 1 dikali 10, 10 ditambah 2 dikali 10 pangkat 0 kan 1. Jadi 2 dikali 1. Ketemulah dia kalau kita jumlahkan 512. Nah, pada bilangan desimal, tanda dari kita ketahui itu karena dia memiliki tanda. Biasanya ditulis dengan contoh bilangan yang ini 512. Di sini ada basisnya 10, berarti menandakan dia bilangan desimal. Atau juga ada beberapa yang menulisnya dengan 512, kemudian di bawahnya ditandai dengan
huruf D, berarti dia menandakan bilangan desimal. Nah, bagaimana untuk bilangan-bilangan yang lain? Yang sudah tadi disebutkan ada bilangan biner, oktal, dan desimal. Untuk lebih memahaminya, nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya.